"Dona, ayo cepat!" teriak Paman Rudi dari atas mobil dan sedikit membuka jendela. Aku pun segera berlari dan mendekat. "Kamu duduk di depan saja," ucapnya lagi saat aku ingin duduk di belakang kursi penumpang. Mau tidak mau, aku pun mengikuti katanya. Aku segera membuka pintu bagian depan dan duduk berdekatan dengan pamanku itu. Ada rasa deg-degan saat duduk bersamanya karena jarang sekali, bahkan tidak pernah kami duduk berpapasan seperti itu. "Dona, apa bibimu sudah memberitahu kalau kakek sedang sakit?" tanya Paman Rudi saat mobil sudah berjalan. "Iya, tadi beliau menelpon Dona." "Oh," balasnya singkat. Kembali kami berdua terdiam setelah percakapan singkat itu. Tidak terasa, mobil melaju dengan kecepatan sedang hingga kami tiba juga di kediaman yang selama ini kami tinggali. Setelah Paman Rudi memarkirkan kendaraannya di garasi, kami berdua segera keluar dari dalam mobil. "Dona, bawa seadanya saja. Mungkin kita hanya tinggal 2-3 hari saja di sana, lalu kembali," ucapnya, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Aku hanya bisa mengangguk dan mengikuti dari arah belakang. Aku langsung menuju ke arah lemari dan mengeluarkan beberapa pakaianku dari dalam sana dan memasukkannya ke dalam tas. Butuh beberapa saat aku melakukan itu, hingga aku keluar membawa tas dan sudah mengenakan pakaian biasa, menuju ke arah garasi mobil di mana Paman Rudi sudah berada di sana sibuk menyusun beberapa peralatan dan persiapan perjalanan kami ke desa. Aku mengikat rambutku dengan sedikit memakai make up. Paman Rudi sempat menatapku sesaat dan kembali melanjutkan kegiatannya. "Apa kamu sudah siap?" tanyanya saat semua barang persiapan kebutuhan kami sudah beliau tutup dengan terpal dan mengikatnya di belakang mobil. "Sudah, Paman. Kalau begitu ayo masuk." Aku pun segera masuk sesuai dengan perintahnya. Setelah mengunci pintu dan pagar, kami pun segera berangkat menuju ke arah timur menjauhi pusat kota. Saat keluar dari perbatasan kota, udara terasa dingin dan segar, tidak seperti udara yang ada di kota tempat kami tinggal saat ini, yang sudah tercemar dengan polusi kendaraan. Hamparan rerumputan dan juga pepohonan terlihat menghijau mengiringi perjalanan kami. Jalan berbatu dan juga jurang yang terjal di sepanjang jalan membuat Paman Rudi sesekali menghentikan kendaraannya. "Sekarang, jalan menuju desa mulai parah, tidak seperti dulu," ucap Paman Rudi yang sempat turun melihat kondisi jalan saat itu. "Betul, Paman. Mungkin karena curah hujan yang tinggi hingga membuatnya seperti ini," balasku. Kembali kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya bisa melewati rintangan yang pertama. Kembali Paman Rudi majukan kendaraannya dan kami tiba di desa tetangga. Jarak tempuh ke desaku masih sangat jauh, ya kira-kira setengah hari lagi. Kalau selamat, mungkin kami akan tiba pukul 5 sore. "Kita singgah di warung itu dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan," ucap Paman Rudi. Aku hanya mengangguk pelan. Paman Rudi memarkirkan kendaraannya di depan sebuah warung kecil yang saat itu terlihat sunyi. Kami berdua segera keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk ke dalam warung tersebut. Seorang perempuan parubaya keluar menyambut kedatangan kami berdua. "Kalian mau pesan apa?" tanyanya sopan, lalu mempersilahkan kami untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari plastik. "Apa saja yang ada, Bi?" balas Paman Rudi, sedangkan aku hanya mengangguk setelah Paman Rudi menatapku. "Baiklah kalau begitu, kalian tunggu sebentar."
Balas perempuan paruh itu lalu berbalik menuju ke arah dapur. Ada sekitar 15 menit kami menunggu hingga sang bibi keluar membawa nampan berisi nasi dan beberapa lauk, mulai dari ayam goreng, sayuran, dan sambal di atasnya. Sang bibi segera meletakkan di atas meja di hadapan kami. Silakan dinikmati Pak dan Nona. Jika masih ada yang kalian butuhkan, kalian boleh menghubungi kami lagi, ucapnya. Kami berdua hanya mengangguk, lalu mulai menikmati hidangan yang sudah tersaji di atas meja. Bapak dan Nona sebenarnya tujuannya kemana? Tanya si bibi tadi yang duduk di depan meja kasir. Kami mau ke desa Sukamaju, balas Paman Rudi singkat, dan kembali melanjutkan menikmati makanan yang ada di hadapannya. Oh, masih jauh. Dan dengar-dengar jalan ke sana banyak yang rusak karena curah hujan akhir-akhir ini sangat tinggi. Tapi kendaraan masih bisa tembus ke sana tetapi agak lama. Kalau tidak ada halangan mungkin kalian akan tiba jam 7 malam. Tetapi kalau ada halangan seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalian akan bermalam di jalan. Semoga saja tidak ada halangan. Walaupun ada halangan, terpaksa kami bermalam. Semua persiapannya pun sudah kami persiapkan, mulai dari tenda terpal dan peralatan camping lainnya. Balas Paman Rudi yang tidak menampakkan kepanikan pada raut wajahnya kalau malam ini kami akan bermalam di hutan yang menuju ke arah desa. Hampir 30 menit kami berdua menikmati hidangan hingga kami mohon diri untuk kembali melanjutkan perjalanan. Betul kata si bibi tadi, belum juga mobil berjalan begitu jauh. Tampak jalanan di hadapan kami sudah ada tanda-tanda kerusakan parah. Paman Rudi terus mengemudikan kendaraannya. Dengan susah payah, mobil melalui jalan berbecek dengan lumpur sudah memenuhi badan mobil. Untung saja mobil itu sangat kuat, ditambah lagi ban yang bergerigi, hingga tapak demi setapak kami bisa melaluinya, walau membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dek, mobil terpeleset dan turun ke dalam lubang yang cukup dalam. Mobil hilang keseimbangan. Beberapa kali Paman Rudi mencoba menggas mobilnya, tetapi tetap saja tidak bisa. Terpaksa kita harus bermalam di sini, ucapnya putus asa, mengingat waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Mau tidak mau aku mengikuti apa katanya. Bermalam di hutan rimba pinggir jalan yang sama sekali tidak ada sinyal dan juga lampu. Aku dan Paman Rudi segera keluar dari dalam mobil. Semua kebutuhan tenda dan kayu bakar Paman Rudi yang melakukannya, sedangkan aku hanya membantunya sebisaku. Pukul 7 malam, tenda sudah berdiri. Paman mulai menyalakan api unggun di depan tenda, sedangkan aku mempersiapkan air dari dalam galon untuk menyiram mie dan juga kopi. Paman Rudi menatapku dengan sangat tajam. Aku tidak tahu apa arti dari tatapannya itu. Dona, apa Paman bisa bicara denganmu sebentar? Ucapnya. Silakan Paman. Aku keluar membawa panci berisi air untuk aku masak di atas api unggun yang membara. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengucapkan ini padamu, tetapi Paman malu. Paman Rudi menggenggam kedua tanganku saat aku mengaitkan panci pada tangkai kayu, hingga seketika aku tersentak dan air dalam panci hampir tertumpah. Apa-apaan ini Paman? Ucapku sedikit terbata. Aku menyukaimu Dona. Paman Rudi dengan mata sayup, dengan raut wajah begitu serius. Apa kata Bibianti nanti bila sampai mengetahui ini? Paman bisa melukai supaya itu terjadi. Aku menarik tanganku dari genggaman Paman Rudi.
Hubungan kami selama ini sebenarnya sudah retak. Bibi mulai menghindari paman, entah apa sebabnya. Kami menyembunyikan semua itu kalau kami masih terlihat bahagia sebenarnya. Aku hanya terdiam melihat pria parubaya itu tertunduk lesu. Sepertinya dia menyembunyikan beban yang selama ini dia tanggung sendiri. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang dan sang penulis lebih bersemangat menulis. Terima kasih.